Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul khamis, salith asar min syahri Muharram, salith wa isrun min syahri Muharram, 1445. Mazilna fi darsina fi kulliyatil aqidah, dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi sifati ru'yatillah fil akhirah. Maka kita masuk kepada hadis yang kedua. Qala Abu Awanah rahimahullah fi mustakhrajih, haddatsana Abu Zur'ata Ar-Razi qala haddatsana Ibrahim ibn Muhammadin ibn Ar'arah qala haddatsana Abu Asim haddatsana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yas'alu anil wurud faqala nahnu naji'u yawmal qiyamah ala kada wa kada undur ayudhalika fawqan nas fatud'al umamu bi awsaniha wa makanat ta'budul awal fal awal summa ya'tina rabbuna tabaraka wa ta'ala fayaqulu man tangtadirun fanaqulu nangtadiru rabbana qala fayaqulu ana rabbukum qala fayatajalla lahum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul yadhahaku. Maka penulis mendatangkan jalan yang kedua, masih hadis Jabir. Lalu apa faidahnya di sini? Faidahnya di sini beliau mendatangkan riwayat yang marfu. Seperti antum ketahui di pelajaran yang lalu, hadis pertama dari Jabir mauquf, diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun mauquf, dan kita katakan mauquf lahu hukmu rafa. Maka di dalam riwayat ini dinukilkan oleh penulis sengaja dengan matan yang sama dan dengan sanad yang hampir sama juga, madarnya kepada Ibnu Jurayj, akhbaroni Abu Zubair sami'a Jabir. Lalu apa faedahnya hadis di akhir? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yadhaku. Ini dia dari gharad, tujuan penulis memasukkan hadis ini. Maka setiap penulis yang menulis kitab memasukkan hadis-hadis di babnya, maka banyak tujuannya. Terutama di sini ingin menguatkan riwayat yang marfu hukman dengan riwayat yang marfu secara hakiki, bukan hukum lagi. Bukan marfu hukman tetapi marfu hakiki. Maka di sini periwayatannya, syahidnya adalah yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku. Maka Abu Awanah di sini adalah Ya'qub ibnu Ishaq An-Naisaburi, dari murid Imam Muslim. Maka seorang murid yang berjasa kepada gurunya, dia melaksanakan apa-apa yang berhubungan dengan kitab gurunya. Maka kitab Al-Mustakhraj, kitab yang masih berhubungan dengan Imam Muslim. Maka dia sebagai muridnya Imam Muslim membuat kitab Mustakhraj dari riwayat Imam Muslim. Maka dia juga termasuk dari murid Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka di sini dia meriwayatkan
dari Abu Zur'ah Ar-Razi, dan murid-murid dia yang masyhur seperti Sulaiman ibnu Ahmad, Imam At-Tabrani, Sahibul Ma'ajim, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam As-Saghir, Mu'jam Al-Awsat, dan muridnya dia juga yang masyhur Abdullah ibnu Adi, Sahib Kitab Al-Kamil, dan juga dari muridnya dia yang masyhur adalah Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, Sahib Kitab Mustadrak. Maka ini dari murid-murid yang masyhur dari Ya'qub Ibnu Ishaq Abu Awanah, Sahibul Mustadrak. Dan murid dari dia juga Ibnu Sunni Ahmad Ibnu Muhammad, Sahibul Kitab Amal Yaum wa Lailah. Dan dia derajatnya di atas derajat thiqah. Berkata Imam Al-Hakim An-Naisaburi bahwa Abu Awanah min ulama'il hadis wa asbatuhum. Kemudian meriwayatkan dari Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam sanad, qala haddatsana Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka siapa Abu Zur'ah Ar-Razi yang sering kita dengar dan ulang miraron wa tikraron di ilmi jarhi wa ta'dil, maka dia Ubaidillah bin Abdul Karim Abu Zur'ah Ar-Razi Al-Makhzumi, Imam Hafidh masyhur. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-11, yang mana dia hidup bersama Abu Hatim Ar-Razi dan Ishaq ibnu Mansur dan Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli, dan sezaman dengan Imam Agung Al-Bukhari. Dan dia di atas dari derajat thiqah. Berkata Yunus ibni Abdul A'la, ma ra'aitu aktsar tawadu'an min Abi Zur'ah huwa wa Abu Hatim imama Khurasan. Maka dia dan Abu Hatim imam dari negeri Khurasan. Maka Roy Ar-Razi nisbah kepada negeri Roy di Khurasan dan sekarang Iran. Dan berkata Abu Hatim kepada temannya ini, dikatakan huwa imam, dia adalah imam di zamannya. Kemudian meriwayatkan dari Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ara'arah, maka dia Al-Basri dan tinggal di Baghdad setelahnya, hidup di tabaqah yang ke-10 dari masyayikh Imam Al-Bukhari. Dan dia di atas derajat thiqah, seperti disebutkan oleh para ulama. Berkata Al-Hakim huwa imamun hufadul hadis. Kemudian meriwayatkan haddatsana Abu Asim, dan Abu Asim di sini Ad-Dhahhak ibnu Makhlad Asy-Syaibani An-Nabil Al-Basri, dan dia hidup di tabaqah yang ke-9 dari Tabi'is Shaghir seperti Abdur Razzaq Asy-Syafi'i, Abu Daud atau Yalisi, Rauh ibnu Ubadah, semuanya di zaman yang satu. Dan dia derajatnya adalah rawi yang thiqah, Ad-Dhahhak ibnu Makhlad, yang dilaqabi dengan An-Nabil. Qala Abu Daud kana yahfad qadra alf hadis. Dulu dia menghafal sekitar 1000 hadis. Dihafalnya 1000 hadis. Kemudian meriwayatkan dari Ibnu Juraid, akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah
Maka sanad-sanad ini telah kita lewati dan ini adalah madarus sanadnya. Dan poin pendalilannya yus'alu anil wurud, bahwa Jabir ditanya tentang bagaimana al-wurud, dan wurud adalah melewati as-sirat. Maka dijawab, poin pendalilannya di sini adalah disebutkan seluruh yang menyembah selain Allah agar mengikuti sesembahan-sesembahan selain Allah. Al-awwal fal-awwal. Summa ya'tina rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kemudian datang Allah Jalla wa ala fayaqul man tangtadirun. Menunggu siapa kalian? Maka dikatakan nangtadiru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Maka dikatakan oleh Allah, ana rabbukum, kalau begitu aku adalah Rabb kalian. Qala fayatajalla lahum. Maka poin pendalilannya yatajalla lahum, makna yatajalla adalah menampakkan dari yang tadinya tidak tampak. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadhaku. Maka di sini poin pendalilannya kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yadhaku. Maka sifat Allah tertawa di sini adalah marfu yang hakiki, bukan hukman. Berkata penulis hadis ini hadis yang sahih. Dan tadi telah kami sebutkan bagaimana sanad-sanadnya. Maka sanadnya semua rijalnya thiqat. Maka hadis ini hadis yang sahih. Adapun pendalilan dari lafaz-lafaz yang setelahnya semuanya sama seperti telah kita sebutkan. Tidak ada lafaz-lafaz yang baru kecuali penulis memasukkan lafaz yadhaku di sini marfu dari Nabi. Dan kemudian penulis memasukkan hadis yang lain. Qala Ahmad bin Hanbal di hadis yang ketiga. Qala Ahmad bin Hanbal haddatsana Rawhu ibnu Ubadah haddatsana Ibnu Juraid akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yus'alu anil wurud. Qala nahnu yaumal qiyamah ala kada wa kada. Ungdur ayu dzalika fawqan